Halo, belajar bersama kembali dengan saya Fahril Fanani. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat krusial dalam keberlanjutan pembangunan, yaitu manajemen aset dan pendanaan infrastruktur, paradigma, strategi, dan inovasi. Seringkali kesuksesan pembangunan daerah diukur dari seberapa banyak infrastruktur baru yang dibangun. Namun realitas saat ini menunjukkan tantangan yang berbeda. Kita menghadapi bom waktu infrastruktur, di mana aset-aset tua mulai rusak sementara anggaran perbaikan sangat terbatas. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami bagaimana mengelola aset secara efisien dari awal pembangunan hingga akhir masa layannya, atau from cradle to grave. Agenda pembahasan kita mencakup 5 pilar utama: paradigma manajemen aset, strategi pemeliharaan, prinsip pendanaan, inovasi pembiayaan melalui land value capture, dan kemitraan pemerintah dengan badan usaha. Mari kita mulai dengan definisi. Infrastructure Asset Management atau IAM bukan sekedar perbaikan teknis. Ini adalah proses sistematis untuk memelihara dan mengoperasikan aset secara cost-efektif. Filosofi dasarnya adalah aset fisik hanyalah sarana untuk memberikan pelayanan. Fokus utamanya adalah menyeimbangkan 3 pilar: kinerja, performance, risiko, risk, dan biaya, cost. Seorang manajer aset harus mampu menjawab berapa biaya minimum yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat layanan tertentu dengan risiko kegagalan yang dapat diterima. Dalam situasi keterbatasan anggaran, manajemen aset berfungsi sebagai decision support tool. Ia membantu pemerintah daerah mengambil keputusan sulit secara rasional, apakah harus melakukan pemeliharaan rutin, rehabilitasi besar, atau penggantian total demi mencegah kebangkrutan fiskal di masa depan. Berbeda dengan manajemen proyek yang berakhir saat serah terima bangunan, manajemen aset mencakup seluruh siklus hidup atau asset life cycle, mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, konstruksi, hingga fase terpanjangnya, operasi dan pemeliharaan, serta akhirnya penghapusan atau peremajaan aset. Konsep fundamental yang harus Anda pahami adalah fenomena gunung es. Biaya konstruksi awal atau CAPX hanyalah puncak gunung es yang terlihat. Sementara itu biaya operasional dan pemeliharaan atau OPX adalah bagian raksasa yang tersembunyi di bawah permukaan. Oleh karena itu, kita menggunakan analisis Total Cost of Ownership atau TCO. Dalam memilih teknologi atau material, jangan hanya tergiur harga awal yang murah. Jalan aspal murah yang butuh ditambal tiap tahun memiliki TCO yang jauh lebih mahal dibandingkan jalan beton mahal di awal namun minim perawatan selama 20 tahun. Bagi Anda mahasiswa PWK, ini berarti kompetensi teknis sipil saja tidak cukup. Anda wajib menguasai ekonomi teknik, manajemen risiko, dan analisis kebijakan untuk merancang anggaran daerah yang efisien jangka panjang. Masuk ke strategi pemeliharaan. Pemeliharaan tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan intuisi. Terdapat hierarki strategi yang mencerminkan kematangan manajemen. Tingkat terendah adalah pemeliharaan reaktif atau run to failure. Ini adalah pendekatan tunggu rusak baru diperbaiki. Meskipun terlihat hemat karena tidak ada pengeluaran rutin, strategi ini sebenarnya paling mahal dan berbahaya karena risiko kegagalan layanan yang mendadak. Tingkat selanjutnya adalah pemeliharaan preventif atau time-based. Perawatan dilakukan berdasarkan jadwal waktu, misalnya setiap 5 tahun. Ini lebih baik namun masih berpotensi tidak efisien karena kita mungkin memperbaiki aset yang kondisinya masih bagus. Standar terbaik global saat ini adalah pemeliharaan prediktif atau condition-based maintenance. Menggunakan sensor IoT dan data real-time, kita memprediksi kapan kerusakan akan terjadi. Intervensi dilakukan just in time, tepat sebelum rusak. Ini adalah strategi paling efisien. Perhatikan kurva deteriorasi. Kondisi aset menurun lambat di awal, namun anjlok drastis setelah melewati titik kritis. Prinsip Bank Dunia sangat jelas. A stitch in time saves 9. Biaya memperbaiki aset kondisi sedang jauh lebih murah, bisa 1/10-nya dibandingkan biaya rehabilitasi saat aset sudah rusak berat. Maka, menunda pemeliharaan atau deferred maintenance demi proyek baru adalah tindakan fiskal yang berbahaya. Ini menciptakan utang infrastruktur tersembunyi yang akan membebani generasi mendatang. Anggaran pemeliharaan harus menjadi mandatory spending. Kita beralih ke aspek pendanaan. Tantangan klasiknya adalah funding gap. Kebutuhan investasi jauh melampaui ketersediaan dana APBN atau APBD. Kapasitas fiskal kita terbatas. Dalam membebankan biaya, kita mengenal prinsip ability to pay dan willingness to pay. Secara filosofis, ada perdebatan antara prinsip manfaat dan pemerataan. Prinsip beneficiary pays diterapkan untuk layanan seperti jalan tol atau air bersih, di mana pengguna membayar retribusi, user charge. Ini efisien. Namun untuk barang publik
murni seperti jalan desa atau sanitasi, negara harus hadir dengan prinsip pemerataan melalui subsidi silang. Mengingat keterbatasan dana konvensional, kita butuh inovasi. Salah satu yang paling potensial adalah land value capture. Logikanya sederhana, investasi publik seperti MRT menaikkan nilai lahan swasta di sekitarnya secara drastis atau unearned increment. Negara berhak mengangkap sebagian kenaikan nilai tersebut melalui pajak atau retribusi khusus untuk membiayai infrastruktur itu sendiri. Implementasi LVC membutuhkan sistem administrasi pertanahan yang kuat dan penilaian aset yang transparan. Contoh suksesnya adalah model Rail Plus Property (MTR) di Hong Kong, di mana keuntungan properti membiayai operasional kereta, atau Crossrail di London. Terakhir, kita membahas kemitraan pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Ingat, KPBU bukan privatisasi, aset tetap milik publik. Rasionalitas utamanya bukan sekedar mencari uang swasta, melainkan transfer risiko, efisiensi manajerial, dan akses terhadap inovasi teknologi. Ada berbagai model KPBU. Model BOT umum digunakan di jalan tol, di mana swasta memungut tarif langsung dari pengguna. Risiko demand ada pada swasta. Model lain adalah availability payment, di mana pemerintah membayar cicilan berkala kepada swasta, asalkan layanan tersedia sesuai standar kualitas. Risiko performa ada pada swasta, tetapi risiko demand ditanggung pemerintah. Kunci keberhasilan KPBU adalah analisis value for money. Proyek hanya layak dikerjasamakan jika total biaya siklus hidupnya lebih rendah atau efisien dibandingkan jika dikerjakan sendiri oleh pemerintah secara konvensional. Jantung dari kontrak KPBU adalah alokasi risiko. Prinsip emasnya adalah risiko dialokasikan kepada pihak yang paling mampu mengelolanya dengan biaya terendah. Risiko lahan dan regulasi biasanya di pemerintah. Risiko konstruksi dan operasi di swasta. Kesalahan alokasi risiko seperti pemerintah menjamin volume trafik tol bisa merugikan keuangan negara secara masif. Sebagai rangkuman materi video kali ini, pertama, kita harus bergeser dari paradigma membangun baru ke manajemen siklus hidup. Kedua, tinggalkan strategi reaktif, tunggu rusak, beralihlah ke preventif dan prediktif. Ketiga, padukan sumber pendanaan pajak dan retribusi, serta eksplorasi inovasi seperti land value capture. Dan keempat, gunakan skema KPBU secara bijak berdasarkan prinsip value for money dan alokasi risiko yang tepat. Infrastruktur yang berkelanjutan bermula dari manajemen aset yang cerdas dan pendanaan yang inovatif. Tugas Anda sebagai perencana masa depan adalah memastikan setiap rupiah yang diinvestasikan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendukung channel belajar ini. Salam sehat dan bahagia selalu.